اللهم صل على رسولك سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ودخلنا ومولانا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyat wa ala alihi wa ashabihi min yawmina hadha ila yawmil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Wabil khusus hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat wal afiyah, nikmat hidayah wa taufik, serta nikmat Islam wal iman, sehingga dengan nikmat tersebut Allah berikan kita kemudahan. Allah ringankan langkah kaki kita sehingga bisa berkumpul bersama di tempat yang insya Allah kita yakin pada saat ini diturunkan rahmat oleh Allah. Kita yakin diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkat duduknya kita di tempat seperti ini Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa orang tua kita. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan untuk junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan berkat salawat kepada Nabi Muhammad insyaallah kita akan mendapatkan syafaat, pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama yang ulun hormati, yang ulun cintai, para habaib, para zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama ayahandah kita Al Habib Husain Bahashim dan serta para habaib yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, kemudian yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai, Bapak Wakil Bupati Kota Baru, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada beliau, Allah panjangkan umur beliau, amin ya rabbal alamin. Dan wabil khusus salam penghormatan, salam ta'zim kepada sahibul majlis, khadimul majlis, guru kita, Guru Muhammad Hilmi. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan segenap aparatur pemerintah baik TNI maupun Polri yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi umur, amin ya rabbal alamin. Beserta para hadirin hadirat yang telah menyempatkan waktunya berkumpul di majlis, di acara yang insyaallah penuh berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita berkumpul pada saat ini memperingati haul istri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, menjadi satu istri Nabi Muhammad yang sangat dicintai Nabi. Dan kita pada saat ini berkumpul di majelis Durratul Anwar,
tempat yang di situ diturunkan rahmat oleh Allah. Majelis ta'lim yang di dalamnya mengajarkan kita tentang ilmu Nabi Muhammad, yang mengajarkan kita tentang akhlak Nabi Muhammad. Jangan kita samakan tempat seperti ini seperti tempat-tempat yang lain, karena majelis yang di dalamnya mengajarkan kita tentang ilmu Nabi Muhammad SAW, tentang akhlak Nabi Muhammad, maka majelis tersebut akan senantiasa dipandang oleh Allah, akan senantiasa dipandang oleh Nabi besar Muhammad. Orang yang duduk di majelis seperti ini kedudukannya sangat luar biasa, pahalanya sangat besar. Nabi Muhammad SAW, beliau pernah berwasiat kepada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nabi berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ya ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min 'itqi alfi raqabah." Nabi berpesan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi Muhammad SAW, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, julusuka sa'atan, duduknya engkau sebentar di majelis ilmu." Ya, duduknya engkau sebentar di majelis ilmu. Pian udah berapa lama duduk di sini? Mulai dari jam 2 jam. Dari jam berapa tadi mulai? Jam 6. Gue buka bersama lagi, gak ada bawaan pian ya. Jam berapa? Jam 8. Jam 9. Oh iya, jam 9. Sekarang udah jam berapa? 11. 1, 2. Jar panitia ulun ceramah 3 jam. Bujur gak? Bujur. Sahur bersama gak guru? Sedikit aja yang penting bermanfaat. Kalau kelawasan nanti kuat lah, kalau lawas sedikit. Kuat. Pian kuat ulun bulik. Duduk sebentar kata Nabi Muhammad di majelis ilmu. Majelisnya tiap malam apa di sini? Malam Sabtu ya, setelah Isya. Rancak ayo hadir. Oh ibu-ibu hadir kagak enggak biar? Oh bapaknya 3 orang aja yang jawab. Duduk di majelis ilmu kata Nabi Muhammad, walaupun sebentar. La tamassu qalaman, walaupun engkau tidak pegang pena. Wala taktubu harfan, dan walaupun engkau tidak mencatat walaupun hanya 1 huruf. Datang ke majelis tidak ada modal, kada bawa pena, kada bawa buku ya, umpat hadir saja. Pahamkah, kadakah apa yang disampaikan oleh si guru? Guringgah, kadakah di majelis tersebut? Asal duduk ya, duduk di majelis. Apa kata Rasulullah? Khairun laka min 'itqi alfi raqabah. Lebih baik untukmu daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. 1000 hamba sahaya. Tahu hamba sahaya?
Tahu? Budak, tahu budak? Jadi di zaman dahulu itu ada namanya hamba sahaya. Hamba sahaya itu manusia, ada lakian, ada binian, diperjualbelikan. Ya, harganya itu ada yang 200 dirham, 300, kalau 500 agak bagus sedikit. Hamba sahayanya putih, gagah. Ya, kalau lakiannya putih, gagah, 500. Ya, kalau binian putih, tinggi, bungas, 500. Nah, kalau yang di bawah 200 itu biasanya yang sudah apa? Ya, kalau yang 200 itu ya yang murah-murah. Satu hamba sahaya yang dimerdekakan itu bisa menjauhkan seseorang dari api neraka Allah. Ya, disebutkan satu hamba sahaya yang dimerdekakan itu bisa menjauhkan kita dari neraka itu 500 tahun perjalanan. Bayangkan, satu hamba sahaya dimerdekakan, Allah jauhkan kita dengan neraka, jarak 500 tahun perjalanan. Kayak apa kalau hamba sahayanya tadi 1000? Nikmat kada? Nikmat kada duduk di majelis? Ada keluar modal kan duduk di majelis? Kada. Ya, dapat bungkusan lagi. Ya, dapat bungkusan, perut kenyang, pahala dapat. Mulai pian keluar dari rumah. Ya, pian keluar dari rumah, apalagi yang berjalan kaki, pahalanya lebih besar daripada yang naik kendaraan. Ini bujuran. Ya, yang berjalan kaki pahalanya lebih besar daripada yang naik kendaraan. Satu langkah ia melangkah, Allah hapuskan dosanya. Allah berikan pahala dan Allah angkat derajatnya. Nyaman kada jalan kaki? Bahkan afdol, ya, lebih bagus ketika kita bolehkan cari jalan pulang yang lebih jauh. Kada ini bujuran, kada begayaan belum. Ya, tulak ke suatu tempat yang di situ mengajarkan kita tentang ilmu Nabi Muhammad. Nah, itu pas buliknya cari jalan lain yang agak terjauh sedikit. Pian lewat sawah-sawah kada apa-apa. Ya. Maka makin banyak langkah kita tersebut, maka pahala semakin banyak. Ini manfaat orang yang duduk di majelis seperti ini. Dengan majelis inilah kita bisa mengenal Allah. Kita bisa mengenal Nabi besar Muhammad, mengetahui bagaimana adab Nabi, bagaimana akhlak Nabi besar Muhammad, bagaimana pergaulan Nabi besar Muhammad SAW dengan masyarakat. Semua bisa kita dapatkan dari sosok baginda Nabi besar Muhammad. Nah, sifat-sifat Nabi Muhammad hanya bisa kita dapatkan di majelis ilmu. Betul kan? Kalau di warung jabla aja ada lah. Ada dapat ilmu? Ada. Ya. Di majelis seperti ini kita bisa mendengarkan adab akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita dengar bersama manaqib istri Nabi besar Muhammad Sayyidah Khadijah. Bagaimana manaqib riwayat beliau? Seorang perempuan yang sangat luar biasa derajatnya. Di dalam Al-Qur'an, ya, ada mungkin kita mengetahui satu ayat yang menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu lebih utama dari perempuan. Bujur enggak? Bujur enggak? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih utama dari perempuan. Dari segi tenaga, laki-laki lebih hebat. Ya. Dari segi pikiran,
laki-laki yang lebih unggul. Tapi kadang-kadang seorang perempuan mampu melebihi derajatnya daripada seorang laki-laki. Bahkan dari perempuan-perempuan seperti Sayyidah Khadijah itulah yang mengeluarkan laki-laki yang hebat. Karena perempuan ini madrasatul ula, sekolahan pertama buat anaknya. Para perempuanlah yang mencetak para ulama-ulama, yang mencetak orang-orang soleh. Maka sebagai seorang perempuan, jadikanlah Sayyidah Khadijah sebagai panutan. Jangan cuma hadir. Ya, ketika menghadiri manaqib Sayyidah Khadijah, ikuti, jadikan beliau sebagai panutan, contoh. Apa sifat beliau, bagaimana kesabaran beliau, bagaimana cintanya beliau dengan Nabi Muhammad, bagaimana sabarnya beliau menghadapi Nabi Muhammad. Jangan jadi perempuan yang penyarikan, ya, marah terus, ya, kalau mati berdiri nanti, ya. Sayyidah Khadijah sangat luar biasa, seorang perempuan yang sangat terkenal keilmuannya, kedermawanannya, sangat terkenal. Bahkan disebutkan oleh ulama, kekayaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha separuh Makkah punya beliau. Itu Sayyidah Khadijah. Ya, kaya enggak? Separuh Makkah milik Sayyidah Khadijah. Nah, adakah di sini? Separuh sampanahannya ada punya siapa? Yang binian? Ada enggak? Ya, ini Sayyidah Khadijah. Semua harta kekayaan beliau habis untuk membantu dakwah Nabi besar Muhammad. Ya. Beliau infakkan semua hartanya untuk baginda Rasulullah. Dengan menikah dengan Sayyidah Khadijah, beban Nabi Muhammad SAW menjadi ringan. Ya. Contoh Sayyidah Khadijah, sabarnya beliau dengan Nabi Muhammad itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Mengantar makanan. Ya, ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hira, itu Sayyidah Khadijah nganterin makanan buat Nabi Muhammad sehari 2 kali. Tahu Gua Hira? Ibu-ibu tahu Gua Hira? Belum tahu? Belum tulak? Belum pernah ke Mekah? Umrah belum juga? Pengen umrah? Ulun kasih amalan, kan? Tapi diamalkan, jangan ditinggal. Amalannya 2. Insya Allah dengan 2 amalan ini pian akan sampai ke kota Mekah. Ya. Yang pertama, pian ada apa namanya itu, siaran langsung kah Mekah Madinah? Ada. 1 hari pian tonton siaran langsung Mekah dan Madinah. Ketika pian nonton melihat kota Mekah, kota Madinah, niatkan minta kepada Allah agar disampaikan oleh Allah ke kota yang mulia ini. Tiap hari harus nonton, jangan sampai tertinggal. Ya, tiap hari ditonton, sekali-sekali Mekah, sekali-sekali Madinah, sambil berniat. Yang kedua dalam 1 hari pian harus menabung 1,5 juta. Kenapa ketahuan? 1 juta. 1 bulan berapa? Berapa? 40 nih. Umroh berapa sekarang? 35. Nah, 35 sanggup 10 juta. 1 bulan ulun jamin pian tulah. Nah, tapi yang jadi masalahnya ini nabungnya kayak apa lah? Ada pian sehari dijulung suami 1,5 juta.
Lo hamuk lo. Apa yang diberikan oleh suami terima. Makasih banyak bang. Itu didoain. Jangan dikasih ganal senang. Pas dikasih sedikit, aduh kayak hantu muhanya berubah. Hamuk sana sini. Ada boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis. Ini hadis yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sebagai pegangan untuk pian yang wanita. Kalau pian kepengen selamat dunia akhirat. Kata Rasulullah, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Bila seorang perempuan mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu tidak ditinggal. Yang kedua, wasamat syahraha. Kemudian berpuasa. Masuk bulan Ramadan dia berpuasa. Yang ketiga, wahafidhat farjaha. Perempuan tersebut menjaga kehormatannya. Kemudian yang keempat, wa ata'at zaujaha. Ia taat kepada suaminya, kata Rasulullah. Qila laha. Maka akan dikatakan kepada perempuan tersebut, udkhulil jannah, masuklah pian ke surga. Min ayyi abwabil jannah syi'ti, dari pintu manapun yang engkau kehendaki. Bila seorang perempuan sholatnya dijaga, puasanya dijaga, kehormatannya dijaga, kemudian taat kepada suaminya, maka ketika ia meninggal dunia, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke surga dari pintu manapun yang kau inginkan. Ya, yang pertama tadi apa syaratnya kata Rasulullah? Sholat 5 waktu dijaga. Jangan suka ninggalin sholat. Ya, jangan ninggalin sholat dengan sengaja. Tidak berkah hidup. Umur tidak berkah. Kemudian syarat yang kedua puasa. Yang ketiga menjaga kehormatan. Tahu menjaga kehormatan? Menjaga aurat. Ya, kayak apa binian zaman kita sekarang? Tahulah binian zaman sekarang. Tahu kan? Hebat-hebat kan binian sekarang? Hah? Hebat zaman kita ini luar biasa. Ya. Mereka lebih mengidolakan orang-orang yang tidak beragama Islam. Mereka lebih mengikuti orang-orang yang keluar dari jalur Nabi besar Muhammad. Dari segi pakaian, serba niru, serba ngikutin. Ya, orang kafir pakai celana pendek, umpatan pakai celana pendek. Ya, sudah celana pendek robek lagi. Ya. Ada lagi zaman kita ini, ya, seperti ada yang orang-orang mengatakan wanita sekarang ini ada yang menggunakan pakaian atasnya Arab, bawahnya Amerika. Tahu gak? Atasnya Arab, bawahnya dia pakai jilbab. Jilbabnya sudah bagus, rambutnya tidak kelihatan, tapi dari baju sampai celana, ya Allah, kada dilihat rugi, dilihat berdosa, kada dilihat nabrak, serba salah. Ya, enak dilihat apa enak ditabrakin? Dari segi pakaian, dengan banggahnya menampakkan bentuk tubuhnya. Padahal Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidah Fatimah putri Nabi besar Muhammad, merupakan satu-satunya perempuan contoh kita.
para wanita yang ketika hidupnya tidak mencontoh Sayyidah Khadijah, tidak mencontoh Sayyidah Aisyah, tidak mencontoh Sayyidah Fatimah, maka mereka kelak di yaumil qiyamah Allah haramkan mereka berjalan di belakang rombongan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah, mereka adalah perempuan pertama yang akan masuk ke dalam surga Allah. Perempuan yang tidak ngikutin mereka tidak bisa masuk surga bersama mereka. Buka aurat, ya Allah. Ada lagi zaman kita ini yang ulun paling pusing nih. Biniannya ada juga. Mudah-mudahan bukan pian. Dia pakai jilbab. Pakai jilbab. Kemudian pakai daster. Ya. Pakai jilbab, pakai daster. Tapi dasternya sampai sini. Ya, sampai apa ini namanya? Lutut. Sampai lutut. Yang lebih anehnya lagi, dasternya sampai sini. Naik kendaraan, pakai jilbab. Apa gunanya jilbab ini? Engkau menggunakan jilbab menutup aurat kepala, tapi tangan kelihatan. Naik kendaraan Beat, ya, dasternya pendek. Karena pakai celana dalam ini. Celana dalam itu maksudnya celana itu, apa namanya tuh? Apa namanya? Apa? Seluar katuk? Jalanan, ya Allah, innalillah. Siapa yang ngajarin gitu? Daster itu untuk pakaian di rumah. Yang seksi-seksi itu pian pakai di rumah. Ya, itu untuk digunakan di rumah. Pian di luar kayak orang Arab bagus. Di dalam rumah kayak orang Amerika bagus. Itu yang bagus. Ada keluar rumah, wah baju. Pas menghadap suami, ala kadar. Tangan bau bawang lah, kada gosok gigi lah. Ya Allah, kayak apa suaminya muyak lihat muka. Kada betah. Sedikit-sedikit suaminya keluar. Ngerasa ndak betah. Nah, ini yang disebutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Keadaan wanita kita sekarang, ya, karena tipu daya perempuan itu lebih dahsyat daripada tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan itu gampang. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Tapi lihat ketika Allah menyebutkan inna kaidakunna adzim, sesungguhnya tipu daya perempuan itu sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Na'udzubillah min dzalik. Contoh Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi di dalam hadis tadi Nabi menyebutkan bila seorang perempuan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya. Habib, tapi suami ulun ini muyak nih. Ya, kadang-kadang ada yang ngeluhnya kayak itu. Ya, kayak apa Habib kalau suaminya ini kayak Firaun? Tetap harus taat. Ya, sampai dipadahinya kayak itu, suaminya kayak Firaun. Alhamdulillah ini perempuan kayak ini. Ya. Siapa di zaman Firaun itu, siapa perempuan namanya? Siapa? Asia. Suaminya siapa namanya? Itu Firaun bujuran. Tapi Asia sabar. Ya, kesabarannya luar biasa sehingga Asia itu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pian padahin suaminya kayak Firaun lah. Itu Firaun KW, ini yang asli. Sayyidah Asia sabarnya luar
luar biasa ya. Ketika seorang perempuan taat kepada suaminya, maka Allah akan berikan kemuliaan kepadanya, dimasukkan ke dalam surga dari pintu manapun. Hendak masuk surga. Yang sering bermamai sama suami, berubahlah. Apa yang diperintahkan suami, enggih aja. Jangan banyak dah, selagi baik. Beda kalau seandainya suami tadi mengajarkan sesuatu yang tidak baik, maka tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada manusia yang ngajak kita untuk bermaksiat kepada Allah. Tapi ketika perintahnya tadi baik, maka seorang perempuan wajib untuk mentaati. Seorang perempuan tidur sendirian aja bahaya. Dia punya suami, tidur berdahulu karena bezin sama suaminya. Nah, suaminya ngelihat, ya Allah, tidur ulang, lewat lagi jatah, umpamanya ya. Malam esoknya ngelihat, nah guring lagi, kayak kada tahu nih malam Jumat, umpamanya. Kecewa terus suaminya nih. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, guring terus bininya. Apa kata Nabi Muhammad? Salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Ada 3 golongan kata Nabi Muhammad. Yang mana 3 golongan ini kata Rasulullah, solatnya tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan diterima oleh Allah, walaupun hanya 1 jengkal, tidak mungkin diterima oleh Allah. Solat kayak apapun ini orang tidak akan diterima oleh Allah bila salah satu dari 3 ini dilakukannya. Yang disebutkan oleh Nabi Muhammad salah satunya, wa mra'atun batat zawjuha wa huwa alaihi sakhir, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu orang yang sholatnya tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan diterima oleh Allah adalah seorang perempuan yang tidur ya, sedangkan suaminya mempunyai hajat kepadanya ya. Kalau bahasa kitanya apa? Ada apa? Apa bahasa Banjarnya? Apa guru? Hah? Handak. Ya, handak suami tadi. Tapi pas masuk kamar melihat umaknya tidur. Sebenarnya kalau dibangunin bisa aja. Tapi kadang-kadang seorang suami itu kalau udah melihat bininya tidur, ada nafsu lagi. Tidur. Ya, kecewa. Seorang perempuan yang bermalam, yang tidur dalam keadaan suaminya murka, maka perempuan seperti ini kata Nabi besar Muhammad dilaknat oleh malaikat Allah ya. Pian guring itu dapat laknat ya. Pian guring dapat laknat sampai kapan? Sampai subuh. Walaupun pian guring tadi udah baca doa ya. Tapi di sini seorang perempuan yang menolak, yang si suami juga harus paham ya, harus paham, jangan handak terus. Lihat-lihat keadaan seorang perempuan capek, anak 5 dah, ada pian suang lihat ada seorang bapak-bapak gendong bayinya dah. Yang rancang gendong bayi siapa? Bini. Kalau lakian nggak mungkin. Adakah lakian anaknya baru lahir digendongnya bawa keluar rumah? Ada paling ngendong sebentar aja. Ngendong sebentar panggil mamanya. Tapi kalau seorang perempuan bisa dia tahan berapa jam digendong. Yang satu digendong, yang ini minta susu, yang ini macam-macam. Ya. Coba kalau kita sebagai seorang suami
ngurus 5 anak ini kayak apa? Berat. Kenapa? Karena Allah menanamkan di hati seorang perempuan rahmat kasih sayang yang lebih banyak daripada seorang laki-laki. Ma'asyiral hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berkumpul pada malam ini di majelis Guru Muhammad Helmi. Yang sekarang ini kita lihat kayak belum atap guru lah. Ini atap asli itu kan? Belum. Ya Allah. Oh, ini sebenarnya ladang. Tahu ladang? Apa arti ladang? Kesempatan. Apa yang kita berikan, sekecil apapun, ya, selama tempat ini digunakan untuk menuntut ilmu Nabi besar Muhammad, maka orang tersebut rezekinya diberkahi Allah. Ya, rezekinya diberkahi Allah. Amin. Umurnya diberkahi Allah. Ya, lihat atapnya belum ada. Apalagi yang kurang dulu? Banyak masih. Ya, atapnya. Ini amal jariyah yang pahalanya tidak akan pernah terputus. Ya. Kata Rasulullah, apabila anak keturunan Adam meninggal, kita nih kan bakal mati. Ada yang kala mati? Ada yang kala mati kan? Mati semua loh. Tapi nunggu antrian gitu. Apabila anak keturunan Adam meninggal dunia, kata Nabi Muhammad, seluruh amalnya terputus. Seluruh amalnya terputus. Tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi tulak haji umroh, kecuali 3 hal yang akan senantiasa didapatkan oleh orang tersebut. Salah satunya kata Nabi Muhammad, shadaqatun jariyah. Sodakoh jariyah. Jariyah itu artinya ngalir. Ya. Umpamanya pas sudah selesai, ya, kipas angin. Panas ulunnya. Kipas angin. Keringatan. Mah ada binian lah. Ya, Anda kipas angin. Guru ulun nyumbang kipas angin guru. Berapa biji? 6. Senang lah guru. Guru itu kalau sudah senang, dia ngangkat tangan. Yang nyumbang itu pasti didoain. Ya. Tapi datangnya berdiam-diam. Datangin rumah guru. Guru, langsung antar sama kipas angin. Pasti disebutnya nama kita dalam doa. Ya Allah, si fulan sudah menyumbangkan hartanya untuk pengajian, untuk majelis. Ya, murahkan rezekinya, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, dapat berkah. Inilah tempat-tempat yang akan memberikan kita pahala sampai di akhirat. Nah, kita berharap kepada Allah. Ya, mudah-mudahan majelis ta'lim Guru Muhammad Helmi ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keluasan rezeki kepada beliau. Mudah-mudahan beliau selalu dicintai oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berkahi rezekinya, Allah berkahi umurnya, Allah berkahi ilmunya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis malam ini dosa kita diampuni Allah. Dosa orang tua kita diampuni oleh Allah. Segala hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah Sayyidah Khadijah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.